Hiya kang nemoni pangerane man. Jadi syahadat persaksian itu adalah afdoluz zat ya. Zat pakai dal itu adalah bekal sebaik-baiknya bekal untuk bertemu dengan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, berbekalah, fa inna khairaz zati taqwa, adalah ketakwaan. Allah. Dalam surat Al-Kahfi 110, fa juliqa rabbi malang soliha wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka kerjakanlah amal soleh dan menyekutukan Tuhan itu apapun. Tingkat kita tidak menyekutukan Tuhan yang paling rendah itu dalam bentuk apa? Ikhlas ya. Ikhlas itu memurnikan ibadah kita itu semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Jadi misalkan kalian hadir di malam hari ini, niatnya itu untuk ta'alum dan taklim, belajar dan mengajar. Kemudian diniati pula ibadah dan istifadah, memberi faidah dan mengambil faidah, baikan maknanya ya. Kemudian diniati pula an-naf'u wal intifa', memberi manfaat dan mengambil manfaat. Jadi orang itu harus bisa memberi manfaat ke orang lain, bukan malah mencelakakan orang lain. Kemudian juga diniati al-hatsu ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya melalui seperti ini ya. Juga diniati ad-da'wah ilal huda ya, mengajak kepada petunjuk, mulai mengajak diri kita sendiri sampai mengajak orang lain. Dan semuanya itu dalam rangka puncaknya adalah ibtigha'u mardotillah, mencari ridho Allah dan pahalanya. Iya, ketika kita mengerjakan sebuah kebaikan itu tujuan-tujuan tertentu dimasukkan, itu nanti mempunyai nilai pahala sendiri-sendiri. Makanya jenengan aktif di Ansor ini harus diniati untuk bekal bukan hanya di dunia sampai ke akhirat ya. Jadi harus punya harapan dan harus dimulai dari sekarang. Saya di akhirat nanti harus selamat. Jangan sampai enggak. Karena kalau sudah enggak selamat, enggak ada kesempatan lagi ya. Sudah selesai. Jadi harus ditata mulai sekarang. Dan juga kita diniati pula untuk menyambung sanad ilmu kita. Tentunya kita kalau mau seperti para ulama-ulama, kealimannya jelas nggak mungkin dan terlalu berat. Tapi paling tidak kita ini masuk di rangkaian mereka ya. Termasuk manusia yang berada di dalam untaian mata rantai para ulama. Dan itu nanti manfaatnya sampai ke akhirat pula ya. Kita akan dikelompokkan, akan digolongkan bersama mereka. Dan itu termasuk bekal selamat. Kalau toh kita ini tentunya masih banyak kekurangan, banyak dosa. Karena ketika hari kebangkitan kita dikumpulkan dengan para
para aulia, para ulama, para sholihin itu nanti pun juga menjadi bekal. Dan tentunya bukan hanya sekedar selamat, proses sebelumnya Allah pun juga akan memberikan ampunan kepada kita ya. Wa khairu bidoatin, lan sak bagus-baguse modal ya. Limangkana kedue wong kana ana sapa man iku yuridu ngarepaken sapa man sawabal akhirati ing ganjaran akhirat. Gusti Allah dawuh, Allah berfirman, mangkana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menginginkan pahala di dunia, Allah mempunyai pahala untuk diberikan di dunia dan akhirat. Dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi makanya kita semuanya khidmah di Nahdlatul Ulama ini ya tujuannya harus sawabul akhirah ya. Jangan untuk urusan dunia ya. Kalau akhiratnya itu kita raih, kita cita-citakan, nanti dunia pun juga akan ikut ya. Sudah akan ikut, nggak usah khawatir nggak dapat apa-apa ya. Allah sudah menata sendiri ya. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun ing anna sayyidina Muhammadan sak temene Gusti kita Muhammadan iku abduhu kawulane Allah wa majibaken sapa Allah alaina ing atase kita ittiba'ahu manut Muhammad. Dan kesaksian yang kedua adalah kita menyaksikan, menegaskan dalam hati, terucap dengan lisan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya yang harus kita ikuti. Mendakwakan dirinya beriman kepada Allah tapi mengingkari Nabi Muhammad, jelas dia tidak masuk dalam keutamaan persaksian ini. Ada orang mengaku beriman kepada Allah tapi nggak mau melaksanakan ajaran Rasulullah, jelas dia tidak beriman ya. Iman itu bukan sekedar percaya atau ngomong iman, enggak, tapi harus terbukti dengan mengikuti Nabi Muhammad. Paling tidak atau minimal kita harus taslim seluruh ajaran yang dibawa, menerima dalam hati, meyakini sebagai kebenaran yang diperintahkan maupun yang dilarang. Ini kunci pertama. Adapun kita dalam melaksanakan atau berproses itu kita tetap termasuk golongan orang-orang yang beriman. Tapi kalau dalam hati ini kita mengingkari aturan, mengingkari ajaran yang dibawa Rasulullah ya, sudah nggak mau melaksanakan, menolak lagi, itu jatuh kepada kekufuran. Kalau sampai mati nggak kembali kepada Islam, nggak bertobat, ya matinya dalam keadaan su'ul khotimah, kafir. Na'udzubillah. Kalau sudah seperti itu rugi, ya, rugi total. Fima ing dalem perkara lam yarid kang ora tumeka fi ing dalem ma dalil ala annahu ing atase setuhune ma setengah saking barang ikhaso kang den tartamtoake bihi kelawan ma sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti apa yang Muhammad, hal-hal yang dikhususkan kepada beliau.
tentang masalah apa saja hal-hal yang dikhususkan kepada beliau ini, para ulama sudah menguraikan panjang lebar, salah satunya dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah dan diberi syarah oleh Imam Al-Mawahibul Laduniyah ini karangannya Imam Al-Qostolani ya. Dalam kitab ini ada satu bab yang menjelaskan amal perbuatan yang khusus untuk Rasulullah. Khusus untuk Rasulullah ini macam-macam, dalam bentuk kewajiban atau dalam bentuk larangan. Kayak sholat malam, ya, sholat witir itu untuk Rasulullah wajib dilakukan, tapi untuk kita sunnah. Untuk kita kategorinya itu nanti di tema yang lain ya. Makanya itu tidak cukup dengan terjemahan ya. Ada pernah belajar kepada orang alim, tiba-tiba membaca hadis sendiri dari terjemahan, terus dia amalkan sendiri sesuai dengan pemahamannya, itu lebih banyak kelirunya timbang benernya ya. Iya, itu jelas potensi kekeliruan lebih besar daripada betulnya. Makanya ya harus melalui guru. Guru itu bukan sekedar orang bisa ceramah ya. Bukan orang sekedar bisa bertutur kata. Dia betul-betul mempunyai dan sudah memenuhi syarat sebagai orang alim. Jadi memang belajar agama itu harus ada prosesnya seperti itu ya. Dan mengapa harus betul-betul kepada orang alim? Agar ilmu yang kita terima itu sesuai dan cocok untuk bekal. Banyak ya orang awam yang nggak pernah belajar ilmu agama, nggak ngerti ngaji, nggak ngerti isinya Al-Quran, terlalu jauh ya, nggak ngerti isinya hadis, pokoknya nggak pernah ngaji, terus mendengar ucapan-ucapan enak didengar telinga yang berbau-bau seperti ada bahasa-bahasa agamanya, itu seringkali langsung dianggap itu sudah ilmu agama, padahal yang menyampaikannya itu hanya orang yang pinter ngomong ya, nggak ada rujukannya, nggak ada sumbernya, nggak ada dasarnya. Ini kan kalau yang mendengar orang awam itu kan mesti percaya, dikira itu sudah ilmu. Lah itu kalau sampai kepada hal-hal yang membuat orang yang mendengar tersesat, itu kan berbahaya sekali. Kalau sudah terlanjur tersesat, diingatkan juga sulit ya. Kayak kita misalkan jalan, salah jalan, dan kita kadung yakin dengan jalan yang kita tempuh, diingatkan orang yang sudah paham lebih banyak menolak biasanya daripada menerima. Kait dengan agama kan fatal. Wassolatu utawi tambahe rahmat takzim, wassalamulan keselamatan iku ala sayyidina Muhammadin, muga tetep ing atase bendoro kita Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad, al makhsusi kang den khususake bi a'dhami syafaatin, kelawan agung-agunge syafaat. Wahya utawi syafaah, asy-syafaatu iku asy-syafaatu syafaat fi faslil qodoi ing dalem mangsane putusan. Wahya utawi syafaah iku al maqamu, maqam al mahmudu kang den puji, alladzi kang yahmaduhu muji ing Kanjeng Nabi fihi ing dalem makom sapa al awwaluna, pira-pira wong kang dhisik, wal akhiruna lan pira-pira. Nabi Muhammad itu disebut juga shahib
Maqamil mahmud, orang yang mempunyai makom yang, makom itu tempat berdiri secara bahasa, atau kedudukan yang mahmud, yang terpuji. Itu maksudnya apa? Punya kewenangan memberikan syafaat atau pertolongan secara uzma. Dan itu yang uzma, yang itu adalah Nabi Muhammad yang diberi oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan, innan nasa yasiruna yaumal qiyamati jithan, kullu ummatin tatba'u nabiyaha yaquluna ya fulan isfa' lana hatta tantahis syafa'atu ilayya wadzalikal maqamul mahmud. Dalam sebuah hadis ya alaihi wasallam itu bersabda, innan nasa yaumal qiyamati, siapa dari kiamat ba'u nabiyah, setiap mengikuti nabinya masing-masing. Kemudian mereka mengatakan ya fulan isfa, ya fulan isfa, wahai fulan tolong kami, tolong kami. Atu ilayya, sampai menuju ke saya, kata Rasulullah. Dan ya ba'athuhullahul maqamal mahmud, dan itulah ketika Allah membangkitkannya al-maqamul mahmud di tempat yang sangat terpuji. Dalam sebagaimana dalam itu juga riwayat Imam Bukhari, dalam lafadz yang lain Rasulullah mengatakan zalikal maqam, yang namanya derajat atau kedudukan maqamul mahmud yang tinggi. Jadi seperti dalam hadis panjang yang lain, jadi nanti di hari itu ya, manusia semuanya ini dalam kondisi ketakutan ya. Ketakutan. Dalam hadis yang lain diceritakan mereka menundukkan, lalu ke Nabi Adam, mereka berkumpul menemui Nabi Adam. Dan untuk apa? Untuk minta pertolongan. Nabi Adam tidak mau. Kita masing-masing aja. Dan itu terus sampai Nabi Muhammad ya. Dan ketika Nabi Muhammad itulah kemudian beliau mendapat perintah, irfa' ra'saka, naikkan kepalamu, sal tu'to, mintalah kamu akan diberi. Nah, itulah syafaat uzma ya. Itu sesuatu yang istimewa ya bagi penduduk akhir. Dan tentunya di saat manusia pada hari kiamat itu para nabinya, apalagi sampai bisa dekat dengan tempat, tentunya umat yang sejak di dunia ini mencintai nabinya. Kalau di dunia ini gak seneng nabi nih, angel ya di sana nanti. Aksesnya nggak ada, aksesnya buntu. Solatan kelawan suwiji solawat wasalaman lan keselamatan ya umani kang nyumrambai opo solatan wasalaman alahu ing keluargane Kanjeng Nabi washabahu lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa asya'ahu lan pira-pira pendukunge Kanjeng Nabi wa atba'ahu lan pira-pira pendereke Kanjeng Nabi ila yaumil kiamati maring tumeka dina kiamat. Amma ba'du anapun sakwuse maca basmalah hamdalah lan sholawat
Fayaqulu mongko ngucap al fakiru wong kang butuh ila afwi rabbihi maring pangapurane pangerane fakir al banget pangapurane. Kita semuanya ini adalah orang yang fakir. Apa fakir membutuhkan apa? Fakir punan Allah. Makanya di masa pandemi seperti ini ya kita gunakan untuk introspeksi diri ya. Jadi ketika ada wabah kita nggak perlu sombong ya, nggak perlu kemelinti ya, nggak perlu kemelelet ya, kita terima kondisi seperti ini sambil hati-hati dan berusaha agar selamat tentunya, dan tetap diri kepada Allah, banyak-banyak berdoa ya. Orang meninggal dalam waktu yang berdekatan pun juga maha kuasa Allah, dan kita juga nggak tahu entah kebetulan atau pas dengar saja. Beberapa bulan terakhir ini kan kita ini sering mendengar orang meninggal dunia ya, tidak mesti sebab corona, tapi kayaknya waktunya entah kebetulan kita pas sedang mendengar berita duka atau memang betul-betul waktunya berdekatan. Ya, kalian coba lihat di berita-berita di Facebook atau di WA itu, kabar-kabar duka itu kan kayaknya sering setelah ini kok ada lagi ini, dan mereka juga tidak semua ya, banyak yang masih umur produktif meninggal ya, yang muda banyak, malahan yang muda banyak ya, macam-macam penyebab sakitnya macam-macam. Nah, yang semacam ini kan minimal untuk angen-angen kita ya, untuk introspeksi kita. Kita nggak bisa menjamin umur kita ini sampai kapan, juga nggak tahu ya. Nggak tahu, jangan mentang-mentang masih muda, alah masih lama, belum tentu ya. Karena nggak tahu. Urusan ini saja manusia itu sebetulnya nggak ada yang punya kekuatan apa-apa, nggak berdaya ya. Nggak berdaya. Makanya karena kita memang sebetulnya nggak berdaya ya, harus banyak-banyak ingat kepada Allah. Jadi kita ini di samping melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu ya, harus ditambahi dengan paling tidak itu zikir ya, baca istighfar 100 kali ya, 100 kali. Rasulullah bersabda, ini la astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, saya memohon ampun kepada Allah dan kembali kepadanya setiap hari itu 100 kali. Itu Rasulullah ya, memberikan teladan seperti itu. Apalagi orang kayak kita ya, teladan itu kan teladan luar biasa. Dalam hadis yang lain 70. Terus banyak baca sholawat. Sholawat yang paling pendek saja tapi ajak shollallahu ala Muhammad. Shollallahu ala Muhammad. Baca 100 kali atau lebih. Terus juga jangan lupa baca la ilaha illallah ya, 100 kali atau lebih. Kita ini enggak dari ingat kepada Allah. Kita ini sebagai manusia biasa banyak dosa ya. Tapi kalau kita imbangi dengan banyak-banyak membaca, paling tidak Allah nanti akan memberikan kita
jalan untuk menjadi orang baik. Ini langka dan berat kalau tidak dimulai dari sekarang. Makanya ketika ada seperti ini ya kita gunakan untuk introspeksi diri, untuk angen-angen ya kepada diri kita. Angen-angen bahwa hidup ini ternyata hanya segini aja ya. Hanya segini aja orang hidup di dunia ini. Ada masanya kita ini harus menghentikan banyak hal yang kita senangi ya. Kemarin-kemarin kita bisa kemana-mana, kondisi seperti tidak bisa ya. Semuanya terbatas. Sekian kecil persen saja ya kita sudah seperti ini kondisinya. Belum nanti kalau ini faslul qadha yaumal qiyamah, hari keputusan di hari kiamat. Wah, itu mengerikan itu. Itu ya kita hanya bisa gandolan dengan syafaat Rasulullah. Lah, yang itu syafaat uzma, syafaat Rasulullah. Nabi-nabi yang lain pun juga mensyafaati umat-umatnya. Di kiamat itu al-amya tsummal ulama fal amsal wal amsal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nanti dari kiamat itu yang memberikan syafaat itu para nabi, kemudian orang-orang alim kepada muridnya, lalu orang di bawahnya. Terbatas biasanya muridnya. Itu juga bisa memberikan syafaat, tapi syafaat sekup terbatas. Kalau yang uzma, yang agung itu Nabi Muhammad. Dan kehidupan itu semua orang akan melewati, nggak ada yang bisa menghindar. Sama halnya alam barzah ini semua orang akan melewati ya. Nggak ada yang bisa menghindar siapapun orangnya. Utawi al-fakir iku Ahmad. Nama Kiai Fadol itu Ahmad. Panggilan terkenalnya itu As-Sedaniu kang bangsa Sedan. Dan gon laire, kelahiran dan Kecamatan Sedan, Rembang, Jawa Tengah. Aswaidaniu kang bangsa Swedang. Swedang ini ya nama desa aslinya. Apa nih mansaan nggon gedene ya, tarok-rokan ya, tempat berkembangnya, apa tempat tumbuh. Swedang ini Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Jadi dulu beliau Syakur itu tinggal di Sedan, Rembang. Ya sudah lahir Mbah Fadol di Sedan, Rembang, kemudian Suwaidang, Tuban. Ya. Ibnu putra jalere Asy-Syaikhi Al-Allamati Abdi Syakuri. Putra jalere wa qauli utawi ucapan ingsun rupane al-muqimu kang mukim bi Senori ing tanah Senori iku naktun naat li Ahmada maring lafat Ahmad li Ahmada Abul Fadl wa Senori utawi Senori iku Mbah Fadol itu juga alim betul dalam hal bahasa ya. Beliau itu tidak pernah menuntut ilmu ke luar negeri kalau Mbah Fadol itu. Yang paling banyak itu ke ayahnya dan Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi penguasaan bahasa itu sangat luar biasa dan hafal. Jadi
menguasai bahasa Arab itu bukan sekedar mengartikan dari bahasa Arab ke bahasa Jawa, enggak gitu, tapi menjelaskan asal-usul bahasanya itu sangat menguasai. Enam tahun itu sudah bisa menyusun nazom, ya, nazom dalam bahasa Arab tanpa belajar sebelumnya. Memang cerdas orangnya. Cerdas, zuhud, dan wirai. Wirai itu hati-hati, ya. Zuhud itu betul-betul lahir batin, beliau itu zuhud. Jadi ini nggak kuat kita meneladani kezuhudannya, ya. Terlalu berat bagi orang sekarang. Tapi beliau bisa melakukan, dan yang begini-begini nih sebagai sebagai sumber sebagai mata rantai ilmu yang luar biasa, ya. Ulama seperti beliau. Daijuriyin, kang metengake, ae mudlimin tegese metengake. Jadi ini masih muqaddimah dari beliau, ya. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan di malam Senin yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.